Budi nggak ada. Ini kita mulai aja ya. Biar Tapi nggak Bu Sabrina maaf nih, ya. saya masih nunggu sambal SS saya, Bunda. Ya nggak apa-apa, sambil aja Bu ya. Ya, Bapak sambil makan aja. Sambil aja ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ibu-ibu, mbak-mbak semua. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ya untuk rapat terkait peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di RT 8 Komplek GBI. Sebelum mulai rapat, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bersedia untuk menjadi bagian dari kepanitiaan tahun ini. Saya mengharapkan kerjasamanya dengan baik supaya nanti kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin di bahasan sebelumnya sudah kita tentukan ya untuk susunan panitianya. Saya sendiri sebagai ketua pelaksana, kemudian sekretarisnya ada Pak Willy, bendaharanya ada Mbak Aufa, Mbak Alia sebagai seksi acara, kemudian seksi konsumsi dan bazar, Mbak Hanan, lalu Mbak Gri seksi dekorasi, Mbak Elsa seksi humas, dan seksi dokumentasinya Pak Surya. Kebetulan mungkin malam ini Pak Willy dan Pak Surya berhalangan hadir, jadi nanti hasil rapatnya kita share aja ya di grup. Nah, untuk agenda rapat malam ini kita akan membahas tentang kegiatan 17 Agustus. Kita samakan persepsi kita dulu, kemudian juga konsep acaranya seperti apa, lalu tugas dari masing-masing seksi juga, kemudian kita bahas juga tentang kebutuhan anggaran dan juga sponsor ya kalau ada. Bisa disepakati mbak-mbak semua agenda kegiatan malam ini? Iya, baik Bu. Oke, kalau gitu kita Bu. Ya, siap. Bisa. Kita mulai dari pembahasan konsep kegiatannya dulu. Mengingat kegiatan tahun lalu ya ibu-ibu, mungkin kegiatan yang akan kita selenggarakan nanti akan ada perlombaan 17 Agustus untuk anak-anak dan juga untuk yang dewasanya juga ya, kalau bisa diadakan juga. Kemudian bazar warga juga saya harapkan tetap harus ada ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu apabila memungkinkan juga ada malam puncak, yaitu panggung hiburan ya, seperti biasa. Sekarang mungkin saya minta dulu pendapatnya dari teman-teman dulu. Saya persilahkan kepada Mbak Alia selaku seksi acara untuk menyampaikan kira-kira jenis perlombaan apa yang mungkin bisa kita laksanakan. Silakan Mbak Alia. Baik, terima kasih atas waktunya Ketua dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan memaparkan draft awal dari seksi acara untuk peringatan 17 Agustus di RT 8 ya. Rencana kegiatannya sebenarnya kita akan bagi menjadi 2 agenda besar. Ya, ada rangkaian lomba dan malam puncak. Nah, untuk rangkaian lombanya di sini dibagi menjadi kategori anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anaknya di sini lombanya terdiri dari lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke botol, balap karung, pecah air, dan ada kategori remaja, estafet sarung, tarik tambang, tebak lagu nasional, dan dewasanya tarik tambang, joget balon, dan lomba karaoke. Nah, terus untuk perlombaannya dilaksanakan tanggal 16 Agustus sore dan 17 Agustus paginya, lalu malam puncaknya di tanggal 17 Agustus pada malam harinya, jadi persiapan dari sore. Lalu hadiahnya kita sediakannya berupa sembako, alat tulis, atau uang pembinaan. Begitu rekan-rekan sekalian, mohon masukan dan koreksinya dari ketua dan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alia. Mungkin kita langsung respon saja ya teman-teman. Apakah ada pendapat lain mungkin atau masukan terkait lombanya atau hadiahnya gitu? Silakan kalau ada masukan. Kalau hadiah itu ada kategorinya atau kategori khususnya atau enggak? Izin menjawab, untuk hadiah iya kita nanti ada kategorinya. Jadi nanti misal untuk anak-anak kita bisa memberikan alat tulis, untuk yang dewasanya kita bisa memberikan sembako atau uang pembinaan gitu. Di sini juga saya kebetulan akan memegang yang lomba anak-anaknya, dan nanti yang lain bisa membantu untuk di lomba kedewasanya sebagai juri gitu. Oke, kalau uang pembinaan tuh maksudnya hadiah uang kayak juara 1 dapat hadiah uang berapa gitu kali ya? Ya, misalnya nih yang lomba karaoke, misalnya yang juara 1 misalnya dapat uangnya 250.000, nanti juara 2 misalnya 100.000, juara 3-nya 50.000 gitu. Oke. Kalau untuk lokasinya? Izin mau. Oh ya, silakan Mbak Ufa. Masih masukan. Ini kan tadi udah jelas banget ya mau lomba apa dan hadiahnya
apa aja. Mhm. Nanti mau minta tolong dirinciin lagi untuk keperluan biayanya berapa-berapanya ya Mbak, biar aku juga di RAB-nya nanti bisa di-DDR lagi. Terima kasih. Oh iya, siap. Nanti kita list juga kebutuhan untuk perlombanya apa. Sebenarnya kemarin udah sempet bikin untuk si proposal acaranya, supaya nanti kan kita mengetahui ke ketua RT juga, lalu ke bendahara RT juga, gitu. Jadi nanti kita ada pertanggungjawabannya juga uangnya kepakai untuk apa aja sesuai proposal atau tidaknya, gitu. Nanti mungkin untuk masalah biayanya lebih rincinya nanti saat kita survei untuk barang-barangnya juga ya. Sama untuk malam puncaknya juga kan nanti kita mau mencoba dulu mencari sponsor ya. Jadi nanti itu belum dimasukkan ke RAB-nya ya, karena kan nanti bisa kepotong pakai uang sponsor juga gitu. Jadi kita nggak akan full dari uang RAB RT gitu. Oh ya, oke. Kalau untuk bazar sendiri tadi, berarti di tanggal 17-nya ya? Seperti biasa ya, di sore hari mungkin ya mulainya ya? Iya Mbak, iya bazar sore. Oke. Boleh sedikit masukan nggak? Kalau untuk bazar biasanya apa baiknya diselenggarain saat sedang ada perlombaan gitu. Jadi semua bisa, yang penonton bisa ikut jajan dan lain-lain saat ada perlombaan anak-anak atau yang dewasa juga. Oke, bagus sih. Saya setuju sih sama saran yang Bagri ya. Supaya banyak pembelinya juga gitu ya, sambil yang nonton lomba sekalian bisa belanja juga. Tapi berarti mungkin tempatnya yang harus kita perhatikan ya, terkait lombanya dan juga bazarnya berarti harus di satu tempat yang sama ya. Satu tempat, ya betul. Kalau di Ya kebetulan lapangan yang biasa itu gimana? Kira-kira bisa nggak? ya. Nah kebetulan tempatnya kita untuk malam puncaknya kan panggungnya mau ditempatinnya di lapangan. Mm-mm. Nah paling si bazarnya itu di depan panggung atau di apa namanya, kita izin ke rumah-rumah warga gitu, jadi ada yang dipakai jalur jalannya untuk warganya gitu. Jadi Karena kan si lapangan kiri panggung ya. ya betul, karena kan si lapangannya kan itu ke sebelah kanan kirinya dekat rumah warga ya, dan depannya juga kan itu jalan. Jadi mungkin nanti kita koordinasi dulu sama warga sekitar lapangannya gitu. Oke, mungkin nanti bisa dibuatkan surat kali ya untuk izin ke warganya, nanti minta ke sekretaris, nanti minta koordinasi juga dengan humas ya. Oke, ada tambahan lagi, ibu-ibu? Cukup ibu-ibu? Kalau gitu selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Hanan untuk masukan terkait bazar, misalnya jumlah tenannya ada berapa, terus konsep bazarnya juga seperti apa, dan nanti yang akan berpartisipasi di dalam bazarnya apakah hanya dari RT kita saja atau nanti kita undang dari luar juga atau bagaimana? Silakan Mbak Hanan. Terima kasih Bang Ufi, maaf ya suaranya agak serak sih. Ya, Untuk apa-apa, Mbak. bazar itu kan konsepnya itu jadi kita nyatuin si 17 Agustusnya itu dengan tradisional food. Di malam puncaknya kan nanti ada musik, ada bareng juga nanti sama anak-anak yang lomba. Nanti itu si konsep bazarnya dikolaborasiin tuh. Makanannya pun nanti di info ke yang daftar jadi tenannya itu kalau bisa tradisional food. Jadi nggak ada yang kayak misal burger gitu, kita vote dulu nih yang kayak gitu, kita ambil dulu yang benar-benar tradisional food biar ini tuh emang masuk ke planningnya bazar itu buat nyatuin konsep 17 Agustus kan Independence Day-nya Indo gitu. Jadi harus tradisional food gitu sih yang di tenannya. Kalau untuk Untuk ininya yang konsep yang ikut bazarnya nanti kira-kira apakah dari RT kita aja atau kita undang dari RT lain mungkin atau dari umum atau bagaimana? kalau umum sih itu di bukan poin, maksudnya di paling terakhir. Jadi di awalin di apa ya? Diutamakan, Iya, yang kita ya. diutamakan itu dari RT kita dulu. Kalau emang masih ada slot, baru kita buka ke RW. Kalau masih ada lagi, baru umum kita umumin kalau masih ada ini nih available slot ini tempat buat mereka buka tenan. Cuman kalau saya sih utamainnya untuk ini yang buka tenan tuh dari RT kita dulu. Jumlahnya ada tadi.
Untuk 16 standnya ada 16 ada berapa tenan Mbak kira-kira? Bergerak di sini sih saya kalau melihat ini ya tatanan panggung di lapangan gitu udah saya udah kesana juga udah di kisar-kisar tuh 16 tenan bisa. 16 tenan cukup ya di lapangan kita itu ya? Sayap kanan kiri. Cuman emang ada yang sayap kanan kiri dia ada yang menghadap ke gawang bola tuh Bu. Oh iya ya. So, kalau untuk budgetnya tuh butuh kita tuh butuh 4 kebutuhan: listrik, lampu penerangan, meja, sama kantong sampah. Jadi setiap si tenannya itu kantong sampahnya harus ada 2, jadi harus dipilah mana organik mana anorganik supaya nanti memudahkan di akhir acara yang tim pembersihannya tuh nggak sulit tuh. Sama poster untuk nanti di update di ERT ya jadi bikin tinggal di ini aja di share. Untuk Nanti ininya budgetnya saya dibikin kirim ke spanduk Bu juga Aufa ya. mungkin ya. Untuk bazarnya ya nanti minta tolong dibuatkan spanduknya juga ya. Oh ya, ya siap sih. Ada barangkali ada masukan dari yang lain terkait bazar. Silakan Mbak kalau ada masukan. Untuk itu kan ada 16 tenan, berarti kita sediakan meja aja ya Mbak? Dari kita. Ya, meja. Kita cuma menyediakan meja dan listrik kan takutnya ada yang bawa magicom atau mungkin nanti freezer. dikoordinasikan juga ya sama ke siapa ya biasanya ya? Ke Pak RT bisa mungkin untuk mejanya apakah ada untuk 16 Ya, karena saya ngajunya 16 pakai stand gitu. fasilitas ya, pakai fasilitas CRW untuk mejanya supaya kita nggak over budget buat di ini. Ingat saya di Gedung Serbaguna ada 4 meja lipat ya waktu itu untuk pemilihan umum. Cuman kalau misalkan kurang mungkin bisa ditambahkan lagi. Nah iya itu maksud saya apakah mejanya ada gitu untuk 16 tenan gitu kan, kalau tahun lalu nggak sebanyak itu kan ya? Nah, tahun lalu enggak, tahun lalu kita cuma buka 8 tenan. Cuma 8 ya? 4-nya itu ada 4 warga yang pinjemin mejanya. Oh iya ada pinjam dari warga juga ya waktu itu ya? Ya. Oke mungkin nanti kita bisa minta tanya dulu kali ya ke Pak RT gitu, apakah memungkinkan untuk menyediakan mejanya gitu. Kalau listrik sih biasa udah aman ya, karena kita juga udah biasa bazar di sana kan ya. Paling lampu penerangannya aja karena setiap boothnya kan harus ada lampu kan bisa penerangan. Iya. Oke. Ada lagi tambahannya Mbak? Udah cukup? Konsumsi. Oh ya konsumsi gimana? Konsumsi panitia. Untuk lombanya ya? Panitia saya. Ya. Cuma di situ saya cuma list air mineral, snack saat persiapan, dan makan malam panitia waktu malam puncaknya nanti itu ada makan malamnya. Makan malamnya prasmanan gitu atau gimana? Makan malamnya nasi kotak sih supaya kalau prasmanan kan kita butuh lagi meja, butuh lagi ini. Jadi saya ajuinnya nasi kotak supaya udah slot di situ, nanti betul-betul dibagiin. Oh iya. Iya, saya setuju sih biar enggak ini ya, biar enggak bikin sampah juga ya, nggak harus ada yang beresin. Ya. Oke. Udah cukup untuk terkait bazar. Mungkin kita lanjutkan dulu ya. Sekarang lanjut ke konsep dekorasi. Silakan Bagri, kira-kira gimana? Apakah sudah ada konsepnya? Apakah untuk panggungnya, untuk perlombaannya juga, kira-kira dekorasinya seperti apa? Silakan Mbak. Baik, terima kasih waktunya. Saya mau menambahkan sedikit untuk acara. Mungkin ada yang lupa terinfo kalau di pagi hari kita kan nanti akan ada upacara ya, upacara 17-an. Nah itu saya menyiapkan satu bendera yang ukurannya besar untuk acara pengibaran bendera. Nah itu juga dilakukan di lapangan sebelum dimulai lomba. Dan untuk acara perlombaan mungkin nanti kita di sana udah disiapkan berbagai macam dekorasi-dekorasi yang membuat anak-anak semakin semangat ya untuk ikut, seperti umbul-umbul, lampu-lampu jika memang dibutuhkan, dan juga untuk di bazar nanti
semisalkan memang kondisinya panas terik, nanti kita bisa menambahkan terpal ya, atau tenda di atasnya biar tidak terlalu panas di sana di lapangan. Lalu untuk malam puncak, saya sudah membuatkan beberapa backdrop. Saya coba infokan yang paling menurut saya menarik. Saya masukkan di kolom chat ya. Ya boleh di-share aja Mbak. Gitu. Oke, kita Karena infonya kan memang temanya adalah merah putih ya. Jadi kita serba merah putih. Nanti untuk panitia-panitianya juga infonya akan memakai baju tema merah putih seperti itu. Terus untuk kebutuhan malam puncak, semisal kita membutuhkan speaker atau alat-alat sound system yang seperti itu kemarin saya sudah coba tanya ke Pak RT apakah punya. Jadi dari Pak RT dia untuk tahun sebelumnya kan dia pernah minjemin, barangkali bisa untuk menurunkan budget seperti itu. Jadi nanti bisa pinjam sebagian ke Pak RT seperti itu. Untuk lighting juga memang kita perlu modal sih ya untuk malam puncak. Nanti mungkin bisa dibuatkan surat atau proposal peminjaman ke RW atau ya di sekitaran komplek mungkin ada peminjaman seperti itu. Seperti itu aja sih. Oke. Ya untuk detail Ya, kayak perintilannya, untuk perintilan lainnya saya belum melis, mungkin minggu depan saya baru saya list. kalau dekorasi yang bekas tahun lalu gitu mungkin ada nggak ya kira-kira untuk umbul-umbul dan lain sebagainya? Kalau terpal seingat saya masih ada sih, biasa kan kita pakai juga ya. Kayak untuk kemarin kita kurban juga kan ada ya di RT. Betul, untuk umbul-umbul ada, dan juga itu kan dipasang di pinggiran lapangan gitu ya. Dan untuk paling untuk bendera, sebenarnya sih kita punya bendera, cuman kemarin kan udah kurang bersih seperti itu. Mungkin nanti saya minta bendera yang baru kayak gitu kalau misalkan memang itu untuk upacaranya nanti. Oke, dari yang lain mungkin ada masukan terkait dekorasi ini, tapi gambarnya di saya nggak bisa dibuka Mbak. Mungkin dikirim di grup WhatsApp bisa ya? Oh, bisa. Di kolom chat tidak ada? Ada tapi nggak kebuka fotonya. Iya. Okay. Oke, karena ini kita zoomnya bukan zoom premium ya, belum minta akun juga ke bendahara RT. Kita lanjut dulu mungkin ya, takut keburu mati. Makasih Mbak Gri paparannya. Baik. Kita lanjut ke Mbak Elsa ya sebagai humas. Gimana nih nanti kira-kira penyebaran informasi ke warganya? Silakan Mbak Elsa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari Humas akan memaparkan kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan di divisi Humas. Yang pertama, akan membuat pengumuman di grup WhatsApp warga. Yang kedua, membuat poster digital kegiatan. Yang ketiga, menginformasikan jadwal perlombaan setiap jauh hari, menghubungi toko atau usaha di sekitar komplek untuk menjadi sponsor. Selanjutnya, menawarkan pemasangan banner, sponsor saat acara, dan terakhir membuat formulir pendaftaran nomor dan biasa. Begitu sih rencananya yang akan kami lakukan di divisi Humas. Kira-kira ada tambahan mungkin atau ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu sekalian? Kalau bisa sih ini ya Mbak, yang biayanya juga tidak terlalu besar ya, saya setuju lewat WhatsApp kan sekarang kan sudah zaman digital ya. Kalau bisa dibuat aja flyernya gitu ya, nanti kita share mungkin sama di Instagram komplek juga, nanti bisa kita minta tolong di share kali ya. Oh ya baik. Nanti biasanya koordinasi sama anak-anak Karang Taruna biasanya yang pegang akunnya. Betul. Baik. Gitu. Tapi untuk saat ini berarti apakah udah mulai ya untuk pembuatan proposal terkait permintaan dana mungkin dari sponsor? Apakah udah ada Mbak atau belum? Pada masih proses Bu semuanya. Oh, oke. Dari ibu-ibu yang lain, mbak-mbak yang lain, apakah ada masukan? Bu. Oke, cukup, makasih ya. Terima kasih Mbak Elsa. Kemudian dari sama Bu.
Ya, dari bendahara silakan Mbak Aufa, apakah sudah ada dana yang masuk atau dana yang tersisa dari tahun yang lalu? Kebetulan Mbak Aufa kan tahun lalu bendahara juga ya terkait kegiatan 17 Agustus ini. Silakan Mbak Aufa, boleh disampaikan. Jadi kalau apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak, tapi agak kecil ya kayaknya. Oke, Terdengar, Bu. oke. Makasih waktunya Bu Uti. Untuk keuangan kita sendiri saat ini itu eh, ada sisa dari acara tahun lalu, tapi nggak banyak sih, sekitar 500.000. Terus biasanya dari KPRT itu mereka kasih kita dana juga, cuman saya belum pastiin lagi apa besarannya berapa. Kemudian ya itu dana kita sementara ya masih masih tersedia dari sisa acara tahun lalu dan KPRT sama iuran warga. Rencananya ini tuh kita mau cari sponsor pakai berkah. Nah, kita juga butuh pembuatan proposal, sudah punya satu proposal, makanya dari setiap seksi nanti tolong banget untuk mengirimkan rincian dari kebutuhan anggarannya secara detail, jadi nanti bisa dilampirkan di proposalnya. Kemudian untuk pengeluaran biasanya itu yang paling besar untuk hadiah ya, hadiah peserta lomba. Kemudian untuk yang lainnya mungkin untuk menghemat yang sound system itu saya baru ingat yang tahun lalu itu yang dari Pak RT itu untuk tempat-tempat dari pulau. Jadi mungkin nanti butuh juga salah satunya agak besar untuk malam puncak seperti itu. Kalau misalnya nanti alur alur pengajuan dananya biasa aja ya, jadi nanti sistemnya anggota setiap seksi misalnya melaporkan ke ketua seksinya, kemudian ketua seksinya melaporkan ke saya, betul anggaran seperti itu. Nanti setiap minggu ya pencatatan keuangannya, cash flow-nya saya share di grup panitia seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ufa. Mungkin nanti saya tunggu draft RAB-nya ya, dan catatan untuk teman-teman semua di seksi yang lain untuk segera menginformasikan ke Mbak Ufa terkait rincian kegiatan dan juga kebutuhannya untuk apa saja, supaya nanti disiapkan juga anggarannya. Oke, mungkin cukup atau masih ada tambahan dari teman-teman terkait kegiatan lomba ya, ada bazar juga, kemudian dekorasi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Untuk bazar, Bu Sabrina bagaimana itu? Jadi nanti kalau misalnya ikut bazar itu mereka bayar stand atau gimana ya? Itu kan lumayan juga ya buat pemasukan kalau misalnya memang bayar. Untuk tenan sih, oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, ibu-ibu. Sebenarnya udah habis waktunya tadi. Tadi apa pertanyaannya? Oh, untuk ini ya. Untuk tenan biasanya sih kita ada biaya ya. Per meja itu berapa gitu. Kalau nggak salah waktu tahun lalu 200.000 atau berapa ya? Saya juga lupa. Mungkin nanti bisa dilihat lagi ya draft yang tahun lalu seperti apa. Atau mungkin ada saran kira-kira berapa biaya untuk tenan yang mau buka stand di situ? Masih harga 3,5, mahal 350. 350 kayaknya kemahalan deh Bu. Mungkin takutnya warga juga nggak terlalu banyak karena ini kan lingkupnya hanya RT saja ya. Nanti kita masang dikasih di harga di 200 juga bisa sih, kan cuman listrik Atau sama mungkin bisa nggak kalau lampu masih ada sih yang lampu tahun ada. kemarin. Kalau saya sih sarannya bisa nggak kalau bagi hasil aja, misalkan ditarikinnya nanti berapa persen dari keuntungan bersih mereka gitu. Ya, Gimana kalau seperti itu? ya bisa. Tapi Bu Sabrina kalau misalnya dihitungnya dari apa namanya keuntungan penjualan mereka, berarti kita harus bikin kasirnya satu. Jadi kita tahu penjualan mereka berapa-berapanya, kita punya catatan. Karena kalau enggak kan kita nggak tahu ya apakah benar mereka terjual habis berapa gitu. Takutnya kan ada miss lah gitu. Jadi dibikin konsep seperti Pujasera gitu ya, food court gitu ya, jadi kasirnya Ya, satu. Oh, tapi itu menarik sih, mungkin bisa kita bikin kayak di floating market itu, tau nggak ibu-ibu yang dikasih koin untuk belanjanya gitu ya. Kayaknya itu
menarik juga sih, maksudnya warga juga bisa jadi tertarik gitu dengan konsep seperti itu. Atau ada masukan lain mungkin? Mungkin mau kasih masukan lagi, Bu Lutfi. Ya gimana? Sebenarnya kan kita tuh memberi harga untuk stand-stand itu tuh untuk modal kita di awal sebenarnya, Bu ya. Jadi kalau misalkan memang bagi hasil di akhir, justru agak bingung nanti uangnya dikemanakan gitu. Sedangkan kita kan butuhnya di awal seperti itu. Kecuali memang ada beberapa proposal yang kita bisa bayar di belakang, bisa seperti itu. Oke. Ya betul juga sih, kita kan butuh untuk modal ya sebetulnya ya. Atau mungkin nanti kita lihat dulu kira-kira nanti pendapatan kas kita berapa, apakah bisa ditutup hanya dari iuran warga dan juga dari sponsor atau bagaimana, atau mungkin kalau misalkan nanti kurang bisa kita masukkan juga, berarti kita dari apa, dari bazar ya, dari peserta bazarnya. Tapi soalnya kalau menurut saya bingung juga sih, ini kan karena lingkupnya RT ya, takutnya juga kita patok harga terlalu mahal, taunya nggak laku gitu dagangannya gitu. Kira-kira gimana Ibu Bendahara, mungkin apakah cukup hanya dari kas RT dan juga sumbangan warga gitu? Dan sumbangan itu kurang banget ya Bu ya. Kalau saya ini punya saran, gimana kalau misalnya kita itu ngadain kayak direct sale itu lebih buat kayak nambah-nambah masukan Gimana kita. Mbak? Maaf Jadi kalau nggak misalnya ini ada baju, putus-putus suaranya. kayak saya nyaranin adain ini direct sale buat nambahin Oh oke gitu sih. apa masukan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya punya barang-barang yang nggak pakai, udah nggak pakai tapi kualitasnya masih bagus, bisa dijual gitu. Boleh tuh diikutkan ke direct sale kita. Misalnya setiap minggu kan ada di pasar minggu tuh di jalan komplek ya. Ya. Nah kita buka direct sale di sana di pasar minggu itu. Seperti itu sih Bu, untuk nambah pemasukan. Oke, kita catat dulu mungkin ya masukannya. Apakah memungkinkan nanti kita bikin garage sale juga? Tapi mungkin kita jadi pemasukannya bukan dari RT, warga di RT-nya itu aja, jadi bisa mungkin dari luar dari RT ini bisa jadi ada pemasukan juga, ya nggak sih, nggak Bu? iya bisa Mbak. Mungkin kita catat dulu, tapi kita nanti setelah dihitung-hitung nanti untuk keuangannya mungkin kita sepakati nanti ya terkait tenan nanti harus bayar di awal atau di akhir gitu ya. Oke, mungkin Oh iya, sama mau nambahin juga untuk konsumsi pengisi acara, kan nanti yang ngisi acara ada anak-anak sama yang menang lomba karaoke, ya paling mau minta tambahin aja buat konsumsi pengisi acara. oke boleh dicatat ya. Boleh Bu. Seksi Oke, makasih Bu. seksi Udah konsumsi. ingetin, saya lupa. Bu Alia, makasih. Oke, mungkin Ya, benar. berhubung waktu juga masih panjang, nggak panjang sih ya, cuma 1,5 bulan ya. Nanti bisa kita langsung persiapkan juga itu terkait pengisi acara dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti kita bahas di rapat selanjutnya ya. Mungkin bahasannya sudah cukup. Ini saya bagikan dulu tugas ya. Tugas selanjutnya untuk masing-masing seksi, untuk seksi acara. Nanti saya minta untuk daftar perlombaannya juga. Tadi kan udah ada ya untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk dewasanya juga ada. Kalau misalkan nanti ada tambahan kira-kira perlombaannya apa, boleh ya, mau dari warga sekitar, ada saran masukan juga nggak apa-apa ya. Terus untuk kebutuhannya juga jangan lupa nanti disampaikan. Kemudian jadwal kegiatannya juga ya, untuk waktunya kan belum ada ya, jam berapa perlombaan untuk anak-anak, untuk dewasa. Cuman sebagai catatannya Mbak Alia, nanti kalau bisa lombanya tolong diperhatikan juga jangan mengganggu untuk waktu sholat mungkin ya, tolong dikondisikan juga. Kemudian Ya. untuk seksi konsumsi, boleh dari sekarang mungkin ya didata warga siapa aja yang berminat untuk buka stand bazar. Kemudian dihitung juga kebutuhan dari konsumsi panitia lomba, atau mungkin sama yang tadi untuk pengisi acara ya. Dan tamu undangan juga barangkali nanti pasti ada sih. Biasanya kita kan undang RW juga, terus Kades juga biasanya datang. Nanti tolong dihitung. Kemudian untuk dekorasi bisa dicek dulu mungkin ya, kira-kira dekorasi yang tersedia tahun lalu ada apa aja, nanti yang kurangnya apa, silahkan
laporkan juga untuk nanti di budgeting oleh bendahara. Iya. Oke, kemudian untuk humas proposal tolong segera disiapkan, segera diselesaikan. Mungkin itu oleh sekretaris ya, nanti silakan koordinasi. Terus dibuat flyernya juga, jangan lupa. Terus saya minta juga daftar sponsornya ya, Mbak. Apakah ada kira-kira dari siapa aja, dan barangkali ada donatur. Biasanya itu Bu Joko tiap tahun suka kasih sponsor ya. Nanti coba bisa Iya, Bu dihubungi. Joko kemarin udah nanya proposalnya ke saya, Bu. Cuma kan belum ada ya. Oh iya, oke, nanti saya minta segera dikirimkan proposalnya. Kalau bisa besok ya ditunggu, kalau bisa. Apa-apa, barangkali mungkin ibu-ibu juga pada sibuk ya. Baik Bu, Kemudian nanti disiapkan. oke, terima kasih. Minggu depan insya Allah rampung. Ya. Untuk Mbak Aufa, saya minta estimasi anggaran sementaranya juga ya, draft ininya, RAB-nya. Terus udah, mungkin nanti kalau untuk sekretaris dan juga dokumentasi nanti kita sampaikan saja di grup. Mungkin ada tambahan ibu-ibu, mbak-mbak, atau masukan terkait tugas yang sudah dibagi? Apakah ada yang keberatan? Cukup sih Bu, untuk saya mah. Oke. Oke, udah cukup kali ya teman-teman. Ini udah malam juga. Takutnya mau tidurin anaknya ya. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Very well. Menutup acara ini mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan. Kita sudah sepakat ya, nanti untuk kegiatannya ada perlombaan, kemudian ada bazar, dan juga malam puncaknya nanti akan diisi hiburan. Kemudian masing-masing seksi menyusun rencana kegiatan, lalu nanti bendahara menyusun estimasi anggaran sementara. Terus tadi juga calon sponsor dan donaturnya juga ya, catatannya ada siapa aja, mohon didata. Kemudian nanti untuk rapat selanjutnya mungkin kita sepakati di minggu depan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah berkenan untuk waktunya rapat lanjutan minggu depan? Berkenan, Bu. Berkenan Bu, insya Allah bisa. Oke. Lewat Zoom lagi atau offline, Bu? Nanti mungkin kita bahas di grup aja ya. Kebetulan kalau misalkan pada sibuk nggak apa-apa lewat Zoom. Kalau bisa sih langsung ketemu gitu. Baik, nanti kita diskusikan kembali ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih ibu-ibu semua untuk partisipasinya dalam rapat persiapan kegiatan 17 Agustus. Terima kasih juga atas ide-ide yang telah disampaikan. Semoga kita juga kedepannya dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan acara yang lancar dan juga meriah ya. Dan juga tentunya dapat bermanfaat untuk seluruh warga RT 08 GBI dan mungkin di luar dari RT juga gitu ya. Apabila tidak ada lagi yang perlu disampaikan, kita tutup saja rapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.